Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada tahun 2021 menyebut volume sampah di Indonesia mencapai 68,5 juta ton. Angka tersebut naik hingga mencapai 70 juta ton pada 2022. Dari jumlah itu, 24% atau sekitar 16 juta ton sampah tidak dikelola dengan baik. Sudah banyak yang mencoba mendaur ulang sampah untuk mengatasi timbunan sampah, tapi sampah masih menjadi momok dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, pemerintah sudah membuat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal 1 ayat 7 mengatakan bahwa tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R atau reduce, reuse, dan recycle adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Sampah plastik adalah sampah yang cukup sulit ditangani. Sampah plastik yang dihasilkan manusia juga menyebabkan bumi jadi sengsara karena plastik sulit terdegradasi atau daur ulang secara alami. Meski begitu, bila diolah dengan baik, sampah plastik bisa disulap menjadi barang yang bernilai ekonomi. Bahkan di tangan yang tepat, limbah yang mengotori planet ini mampu bertransformasi menjadi barang-barang yang berpenampilan menarik dan mewah, jauh dari kesan sampah. Indonesia memproduksi sekitar lebih dari 70 ton sampah ya setiap tahun, dan lebih dari 11 juta dari sampah itu adalah merupakan sampah plastik, dan sangat sedikit dari jumlah ini yang didaur ulang maupun dikelola dengan baik. Selebihnya bercampur baur, dibuang menjadi sampah, mencemari lingkungan, dan tentu saja membahayakan bagi kesehatan makhluk hidup di planet ini. Nah, tentu saja setiap upaya untuk mendaur ulang plastik, untuk tidak mencemari lingkungan itu perlu diapresiasi. Insight with Desi Anwar kali ini akan bertemu dengan seseorang yang masih muda, yang ternyata mampu menyulap plastik bekas menjadi bukan sampah tapi barang yang bernilai, berguna, dan berharga. Dia adalah Sukriyatun Niamah, dan dia juga pilihan dari Woman of the Year versi majalah Her World. Halo Niam, apa kabar? Selamat pagi, apa baik. Iya, dan kita saat ini berada di Surabaya, persisnya di sebuah kafe yang agak unik ya, namanya Jokopi, dan ini bekerja sama dengan Robris. Nah, Niam ini memiliki brand yang namanya itu Robris, dan mungkin kita juga ingin tahu ya apa-apa saja yang dilakukan selama ini oleh Niam untuk menyulap sampah plastik ya menjadi sesuatu yang berguna. Nah, Niam ini salah satu dari produk yang dikreasikan oleh Niam dan teman-teman di Robris. Ini adalah kursi yang kita duduki ini. Ini kursi ini merupakan kursi dari plastik yang didaur ulang ya. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai produk-produk yang ada di sini dan bagaimana proses untuk membuatnya jadi barang yang berguna. Iya, jadi cerita sedikit tentang Robris gitu ya. Jadi yang meja gitu kan, kursi yang kita dudukin dan produk-produk di sini. Ada asbak di situ, iya, vas ada juga. asbak, ada vas, ada meja gitu ya. Itu semua full 100% daur ulang sampah plastik. Full gitu. 100%. 100%. Tidak ya. ada sisa limbah dari proses ini. Kalau dari limbah sebenarnya ada, tapi itu kita olah lagi. Diolah lagi. Gitu, ya. Oke. Ini caranya itu bagaimana? Kan kita ketahui banyak sekali macam-macam plastik juga, dan tentu saja untuk membuatnya menjadi barang yang lain itu pasti ada step-stepnya yang dilakukan. Jadi mungkin prosesnya jadi kayak ini ya, kita minum nih kopi dari cup plastik gitu. Nah, setelah dari pemilahan, kemudian dari proses, di sini ada miniaturnya gitu ya. Kita cacah gitu dari sampah plastiknya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam cetakan gitu. Kita punya cetakan besi gitu. Nanti habis itu kita lelehkan gitu ya, di melt, setelah itu di press.
Nah keluar tuh udah seperti bentuk furnitur, cuman kita perlu finishing gitu, proses finishing. Oke, jadi bentuk-bentuk furniturnya itu dengan 3D printing gitu atau bagaimana? Moldnya itu harus ada moldnya sendiri gitu yang Iya, dibuat? moldnya ada moldnya sendiri gitu, bukan 3D printing gitu. Jadi udah ada cetakan besi gitu yang sesuai memang dengan bentuknya kayak gitu. Jadi prosesnya melalui dicacah, ini semua jenis plastik atau ada pemilahan dari, kan kita macam-macam. Iya, Kalau plastik betul. kan ada seperti cup-cup seperti ini, ada botol plastik, ada tas kresek, Iya. ada kemasan-kemasan plastik. Ini dari semuanya atau bagaimana? Ada proses pemilahan lain? Iya, sebenarnya plastik itu tetap harus dipilah ya Mbak, walaupun maksudnya kan jenisnya beda-beda gitu. Nah kalau misal sudah tercampur itu pasti kurang bagus lah, itu nggak bisa nyatu gitu ya. Jadi tetap kita pilah. Kita pakainya itu ada HDPE, PP, LDPE, dan PS Oke, gitu. mungkin buat awam yang kurang paham istilah-istilah ini apa Oke, kalau perbedaannya? PP itu biasanya kayak gini, kayak cup-cup minuman, makanan, sedotan, kresek, itu PP. Itu kalau HDPE itu kayak botol sampo, tutup botol, tutup galon, kayak gitu. Itu tidak bisa dicampur ya. Nggak bisa dicampur, kita pilah gitu. Terus LDPE itu kayak tutup galon mungkin yang isi ulang, terus yang lebih bekas tebal ya. yang lebih lentur. Oh, lebih lentur Iya. justru. Terus yang bekas-bekas saus itu yang squeezable kayak gitu. Terus kalau PS itu biasanya kayak toples jajan kering gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk meja ini dari plastik apa? Kalau ini kita pakai HDPE dari tutup botol. Ini dari tutup botol. Iya, dari tutup botol. Jadi ini rata-rata kursinya juga dari tutup botol. Kalau ini kebetulan kita sama Jokopi kerjasama, jadi kita pakai cupnya mereka sendiri gitu. Jadi dari teman-teman coba customer di sini kita ajak untuk milah sampah dari awal gimana sih caranya gitu. Terus akhirnya kita olah jadi kebutuhan mereka sendiri. Oke, gitu. jadi ini dari macam-macam plastik ya. Dari Ini cupnya Jokopi. cupnya juga Iya. Jokopi. Iya. Wow, oke. Nah, brandnya itu Robris. Bisa cerita sedikit ini Robris itu artinya apa dan kenapa bisa ada nama seperti itu? Iya. Robris mungkin kalau sekarang orang familiarnya dari kata rabis gitu, sampah Oke, gitu. dari rubbish. ya. Rabis. Oke. Cuman sebenarnya ada sejarahnya sih. Jadi ketika eksperimen dulu di awal ketika kuliah itu kita ketemu metodenya itu di oven gitu, di oven, di melt. Nah makanya Robris itu singkatan sebetulnya Mbak, dari Singkatan dari Roasted Bottle Home Accessories. Roasted Bottle Home Accessories. Jadi Iya. botol yang Panggang. dipanggang Iya. dan dijadikan aksesoris. Iya. Wah, jadi Robris itu. Tapi ini Nia sendiri bagaimana cerita asal usul ya, kalau tidak salah kan masih kuliah ya, Iya. sampai tertarik dan mampu untuk membuat desain-desain dari bekas-bekas plastik itu, bagaimana ceritanya nih? Iya. Kalau saya sendiri sebenarnya memang udah concern banget masalah lingkungan gitu, karena kebetulan bapak itu guru, tapi guru juga di biasanya ekstrakurikuler sekolah pecinta alam kayak gitu. Oke. Jadi sering ikut bapak camping dan sebagainya Sejak kecil. Apa yang gitu. diajarkan mengenai lingkungan? Tentang cinta dengan alam sih. Karena ya lihat ke mana ya, kalau main ke alam gitu kayak Indonesia tuh cakep banget gitu, cantik gitu, tapi lama-lama kok daun-daun kering itu tuh berubah jadi sampah plastik gitu. Terus akhirnya semakin gede kok semakin parah gitu. Terus karena kebetulan kuliah itu backgroundnya desain produk gitu. Nah, kuliahnya di mana waktu itu? Di ITS. Di TS. Di ITS Surabaya ya. Jadi ini pilih desain. Kenapa Iya. waktu itu pilih desain, dan kira-kira waktu pilih itu cita-citanya tuh untuk diapakan gitu? Sebenarnya pilih desain tuh kalau saya sendiri tuh tertariknya arsitek sebenarnya gitu. Cuman waktu itu nggak masuk arsitek gitu kan. Terus yang masih mirip gitu, yang mungkin dari seni itu karena saya punya passion itu tersalurkan, itu akhirnya penasaran nih gitu. Sebenarnya kayak gimana sih pengolahan sampah plastik di Indonesia gitu kan. Terus mainlah ke TPS, main ke bank sampah gitu kan. Lihat kebetulan karena di Surabaya lumayan banyak ya pergerakan bank sampah di kampung-kampung gitu. Terus lihat di sana
ada satu kampung yang dia udah benar-benar kampung hijau di Surabaya, namanya Jambangan gitu. Ke sana terus lihat kayak gimana sih gitu membangun bank sampah 10 tahun gitu kan, terus akhirnya diolah jadi produk. Mungkin kalau tahu kan produk-produk kerajinan dari sampah kan masih kelihatan sampahnya gitu. Terus kayak ini dijualnya kemana gitu. Oh ini dijualnya ya kalau ada 17-an gitu Mbak gitu. Terus kalau misal ada ya karnaval-karnaval aja, habis itu udah nggak dipakai sehari-hari. Jadi sampah lagi. Sampah lagi gitu. Akhirnya ngobrol juga sama teman-teman komunitas lingkungan. Itu kayak ya itu cuman menunda sampah aja berarti gitu kan. Terus akhirnya gimana ya caranya itu kita ngolah sampah tapi nggak kelihatan itu tuh sampah gitu. Jadi teman-teman paling nggak yang seumuran saya gitu kan, atau generasi-generasi milenial Gen Z itu bisa bangga gitu, kayak ya mereka ogah gitu kan pakai barang dari sampah gitu, tapi gimana caranya mereka tuh bisa bangga. Akhirnya ya eksperimen tadi gitu, eksperimen akhirnya ketemulah Robri. Oke, jadi cara bereksperimen itu seperti apa, dan kira-kira produk pertama kali prototipe yang dilahirkan oleh Robris itu apa? Eksperimennya tuh benar-benar DIY banget sih ya, kayak ya karena di kos juga, cobalah sama teman-teman, ayo coba ngumpulin sampah plastik gitu. Ternyata nggak sampai seminggu udah kayak pengepul gitu. Karena banyak sekali. Iya, banyak Dan sekali. itu dikumpulin dari teman-teman kosan aja. Oh, bukan dari misalnya diambil dari sampah-sampah masyarakat yang di situ atau belum sih, waktu eksperimen kan kita cuman butuh sedikit, jadi cobalah pengen tahu juga sebenarnya seberapa banyak sih gitu. Ternyata banyak banget nih, belum kosan lain gitu. Iya, biasanya kan Belum dari rumah ini ya kita lain. minum Iya, air mineral betul. juga, ini semua kan dari Plastik, plastik semua. iya betul itu. Akhirnya ya udah coba digunting gitu kan, diapain ya gitu, disetrika gitu. Segila itu, maksudnya kayak apa aja yang bisa dilakuin tuh dilakuin gitu. Terus nyoba juga kan, lihat-lihat referensi di Google, mungkin di YouTube Pinterest, juga. di YouTube, ya kayak gitu. Terus Ini sore ini tahun berapa? Waktu ini itu tahun semua? 2016. Tahun 2016 ya, Iya. jadi nggak terlalu lama ya. Dan setelah itu bagaimana eksperimen ini berlangsung berapa lama? Berapa titik leleh untuk plastik? Untuk HDPE PP rata-rata di 150 sampai 200 sih. Oke, gitu. jadi ini perlu ini ya yang cukup tinggi lah. Iya gitu. Akhirnya oke, berarti mungkin apa ya yang bisa kita lakuin di kosan gitu. Ya pakai oven aja coba gitu, kita bisa kontrol suhunya. Oven apa waktu itu? Ovennya biasa. oven yang biasa, buat oven masak gitu. sekecil ini gitu. Oke. Gitu terus oh ternyata berhasil nih gitu. Berhasil, terus kita cobalah bikin apa ya, waktu itu cuma lempengan-lempengan gitu. Terus karena memang kita ngumpulin sendiri nggak terlalu banyak, itu sempat kita coba untuk pakai resin gitu. Karena 2016 tuh produk lagi tren banget resin kan, Iya, semua yang di buat resin dekorasi gitu. pakai resin. Iya betul gitu. Coba ternyata bagus nih gitu, hasilnya kayak batu giok gitu. Terus kita cobalah pameran-pameran di kampus gitu, pameran-pameran di kampus. Terus ngundang Apa waktu teman-teman. itu produk yang pertama yang dicampur pakai resin? Home accessories ya? Iya, kayak jam meja gitu, terus apa namanya, kursi juga ada sih sebenarnya kayak gitu. Terus akhirnya dapat feedback waktu pameran-pameran tuh, dapat feedback kayak kok dicampur resin sih gitu, kayak ini udah daur ulang tapi kalau dicampur resin setelahnya nggak bisa didaur ulang lagi dong gitu. Terus Oh gitu. iya betul, karena kan beda senyawa ya kayak gitu. Terus akhirnya kayak oh iya juga ya gitu. Terus kayak mereka oke, tapi akhirnya nggak ada yang mau beli karena itu tuh berlawanan kan konsep dengan ya mungkin estetika oke lah gitu, tapi Secara konsep estetika yang- bagus, tapi untuk plastiknya supaya didaur konsepnya- ulang lagi nggak bisa ya? Iya betul, akhirnya kayak orang tuh ya konsepnya kurang gitu. Akhirnya kayak dengan estetika segitu ya, kalau cuman estetik doang ya mending yang lain kayak Iya. gitu. Akhirnya karena kuliah juga, terus teman-teman berlima ini ya punya visi lain-lain lah masing-masing gitu. Akhirnya sempat berhenti gitu, berhenti fokus nyelesain kuliah dulu. Terus baru 2018 setelah saya lulus carilah gitu, nggak mungkin nih sendirian. Nah cuman kita pengen tadi ngubah dulu lah mindset teman-teman gitu, paling nggak orang-orang sekitar kita gitu. Dengan lihat produk Robris tuh banyak orang yang ternyata kayak oh ternyata bisa ya sampah plastik tuh jadi produk seperti ini yang cantik.
Jadi apa waktu itu visi, misinya, dan ini kan semua berkaitan dengan ya bagaimana kita bisa merawat bumi, bagaimana kita juga memastikan bahwa plastik itu tidak dibuang, mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Apa visi misi Robris itu sendiri, tujuannya, dan kenapa harus mendirikan satu inilah brand yang namanya Robris ini? Sebenarnya kalau visi itu gini ya, kita kan pengen ngurangin, mungkin kalau ngurangin secara jumlah mungkin kurang signifikan untuk saat ini gitu kan. Robris menyerap sampahnya kurang sebanyak itu jadi dibanding dengan yang kita produksi gitu. Nah, cuman kita pengen tadi ngubah dulu lah mindset teman-teman gitu, paling nggak orang-orang sekitar kita gitu. Dengan lihat produk Robris tuh banyak orang yang ternyata kayak, oh ternyata bisa ya sampah plastik tuh jadi produk seperti ini yang cantik, yang bisa balik lagi ke kita, dan aku mau banget nih gitu, aku bangga loh, kayak mereka sekedar kita bikin produk kecil-kecil, kita coba lempar ke teman-teman tuh mereka bangga banget gitu untuk pakai, ini loh produknya dari daur ulang gitu, kayak ayo milah sampah sendiri, dan apa ya, keluarga, teman itu tuh mulai akhirnya milah sampah juga di rumah, dan itu yang akhirnya oke, ternyata Robris ini bisa ngubah mindset loh, nggak cuman kita jualan doang, nggak cuman profit doang, tapi bisa ngubah mindset, bisa ngubah kebiasaan orang kayak gitu. Itu sih yang bikin dan sebenarnya perspektif sampah itu kan lebih ke bagaimana kita melihat satu barang. Kalau memang sudah tidak digunakan ya dibuang menjadi sampah. Tapi kalau ternyata bisa digunakan dan bahkan memiliki fungsi dan nilai yang lebih lagi, itu bukan sampah. Iya, betul. Iya kan? Betul. Pertama apa yang diproduksi oleh Robris, dan waktu itu di mana diproduksinya? Masih di, ini kan sudah nggak di kos-kosan lagi. Pindah kemana? Pindah-pindah, jadi dari kosan tuh terus mulai lagi itu kita numpang di coworkingnya Pemprov Jatim. Kebetulan mereka punya coworking tapi kayak kurang termanfaatkan gitu. Jadi ini kita berdasarkan proposal ya. Iya. Kita join, terus coba juga dengan ya kita bantu untuk aktivasi coworkingnya gitu, kita rawat lah coworkingnya gitu, terus kita kerja di situ. Ada gitu. berapa waktu itu timnya yang dari awal? Cuman berdua, masih saya sama Tita. Iya, masih berdua. Jadi saya produksi, Tita yang jualan dan manajemennya kayak gitu. Nah ini produksinya jadi berapa barang-barang apa dan berapa banyak kalau hanya sendiri waktu itu? Sedikit sekali, kita cuman kayak bikin tuh cuman ya tadi jam-jam, poster kayak gitu yang memang simple gitu kan. Dengan oven seperti ini? Iya, agak lebih besar. Agak lebih besar. Modalnya, modal waktu memulai Robris itu waktu itu berapa besar sih? Modalnya mungkin cuman sekitar 2 juta, 3 juta hanya sih. untuk ini aja. Iya, saya beli pun ovennya oven bekas waktu itu. Oven bekas, terus habis itu beli cetakan juga kayak loyang-loyang kue, saya beli kayak gitu. Paling enggak, pokoknya saya bisa bikin, terus juga kan ada fasilitas dari coworking gitu kan, atau pinjam teman-teman lah gitu. Pinjam alat gitu, yang penting bisa bikin dulu gitu. Iya, dan itu di mana dipasarkan produknya? Itu kan tadi kan ikut pameran katanya. Ini diapain produknya? Sudah ditawarkan, dipasarkan? Itu kita bikin Instagram, ya bikin sosial media, terus pameran. Mungkin emang susah gitu kan awal-awal karena kayak apa sih, kayak kok beli barang dari sampah kayak gitu, terus orang juga kayak belum aware kan. Di 2018 mungkin isu sampah plastik nggak sebenarnya se-booming. udah lumayan sih. Lumayan ya. Cuman yang aware untuk sih membeli sesuatu dari sampah. Jadi pertama kali jualan pakai lewat sosial media ya? Iya, sama ya pameran-pameran yang gratis-gratis lah dari pemerintah kayak gitu, kita ikut lah semua kayak gitu. Barang pertama yang laku dijual dan dibeli itu apa? Barang pertama jam meja Jam meja yang terjual, dan itu terjualnya di Aceh, jauh sekali. Yang pesan dari Aceh? Yang pesan dari Aceh. Lewat IG waktu itu? Iya, betul. Kebetulan ketemu sih sebenarnya, masih teman-teman komunitas juga gitu yang beli. Iya, atau kalau enggak dari keluarga sendiri. Iya, betul. Orang tua gitu. Berapa harganya waktu itu? Jam meja itu cuma 80 ribuan sih. Kemudian bagaimana? Ini kan harus sekarang Robris sudah punya, katanya sudah punya pabriknya lah sendiri. Iya, betul. Berapa ini yang di bagian dari tim Robris sekarang, dan berapa jumlah produksi yang di
Dulu jual? 2 orang, terus sekarang kita punya tim 26 orang. Wow, 26 26 orang dalam waktu 4 tahun. dalam waktu 4 tahun. Bagaimana ini berkembangnya? Ya, itu Apakah ada investor yang ikut atau mungkin kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak lain? ya cukup naik turun ya. Cuman tadi waktu udah kita bisa bikin produk gitu kan, udah bisa jualan walaupun sedikit, kita coba cari funding sih, itu grant-grant dari program-program pemerintah mungkin atau dari banyak lah kayak gitu, lomba-lomba itu kita ikutin semua, ikut. Pertama itu dipanggil ke Jakarta dari Ristek Dikti. Oke, ini Itu tahun 2018. Masih kan? Ya, 2018. Terus habis itu saya masih ragu gitu kan, kayak beneran bisa jalan nggak ya, bisa berkembang nggak ya Robris gitu. Terus H-3 untuk presentasi saya baru bilang Tita, tuh, kita diundang loh presentasi ke Jakarta gitu. Nah, Kamu nggak mau tak temenin tak? Ayo berangkat gitu. Terus wah itu langsung saya kayak oke gitu, Tita benar-benar sebagai partner bisa benar-benar mensupport ternyata kayak gitu. Terus saya bilang, tapi aku nggak bisa ngemodalin nih gitu buat berangkat. Udah ayo gampang itu belakangan, ayo pokoknya berangkat gitu. Kita berangkat, kita nginep di hotel kecil di belakang Money Changer. Terus kita presentasi, terus malam kita bawa produk tuh masih seadanya gitu kan, benar-benar seadanya. Akhirnya kayak pertama presentasi itu langsung benar-benar dihujat waktu itu. Kayak apa nih, jelek banget gitu. Oh ya? Ya, Itu masih feedbacknya? Waktu itu apa jam yang dibawa? Iya, Ada jam dan nama? sampel-sampel material gitu. Memang kan belum terlalu apa ya, berbentuk yang dan belum sebagus sekarang memang hasil produknya gitu. Kayak apa nih, jelek banget gitu. Terus waduh kayak wah gimana nih gitu. Terus udah hanya selesai presentasi, ya udahlah kita pasrah gitu kan. Tapi ternyata kita dapat fundingnya gitu, dapat Oke. grantnya gitu. Pertama, ini funding pertama ya? Funding pertama. Berapa waktu itu jumlahnya? Masih ingat? Itu berapa ya? 300 juta. Oh, Itu. wow, luar biasa. Itu tapi kita waktu itu ada satu produk yang nggak bisa lanjut sampai sekarang, itu filamen 3D printing tadi. Jadi tinta untuk 3D printing gitu. Karena kebetulan saya tugas akhir di 3D printing produk gitu. Jadi coba ngembangin tintanya tapi daur ulang gitu. Karena lihat oh di luar ada nih, bisa jadi berhasil gitu. Ternyata ketika kita udah produksi, udah bisa gitu kan, produksi ternyata di pasar itu tuh nggak konsisten gitu. Ada yang berhasil, ada yang enggak kayak gitu. Karena ya Jadi balik mungkin lagi harus karena dari sampah. eksperimennya Gitu. harus terus menerus ya. Iya, Tapi ini sudah tidak akan ini bikin akhirnya kita lagi. mungkin kedepannya kita masih ada peluang untuk ke 3D print, cuman mungkin nggak sekecil 3D print yang sekarang. Untuk investment di tahun ini kita akan ekspansi. Jadi kita sedang persiapan untuk sekarang, di Januari besok kita expand ke tempat yang lebih besar. Lebih besar lagi. Tapi balik dengan grant yang pertama, 300 juta dari nggak bisa ke Jakarta atau susah ke Jakarta karena nggak ada modal, tiba-tiba dapat 300 itu digunakan untuk apa dan bagaimana untuk mengembangkan Robris itu sendiri? Iya, itu kita langsung pindah gitu. Pindah terus masih numpang di dalam kampus, tapi itu jadi kita dapat ya workshop kecil gitu kan di dalam kampus. Terus ya kita ada percentage untuk kampus juga gitu. Terus kita beli mesin ya, beli alat gitu, kita build mesin, terus kita Mesin hiring apa aja waktu itu yang dibeli? mesin extruder untuk 3D print tadi, terus mesin apa untuk furniturnya itu yang lebih proper tentunya, dengan pressnya dan moldingnya yang lebih bagus kayak gitu. Terus semua lah gitu. Jadi lah biaya inilah capex-nya lah. Iya, istilahnya. betul. Kemudian jumlah dari SDM-nya juga ditambah. Betul. Pasti akhirnya ya udah paling enggak kita hiring karyawan untuk produksi dulu gitu. Jadi produksi bisa jalan, kitanya juga bisa masarin kemana-mana kayak gitu. Oke, dari
jumlah yang diproduksi juga semakin lama semakin banyak ya. Betul, Kalau sekarang betul. berapa dan apa-apa saja yang menjadi produk-produk andalan Robris? Ya, kalau sekarang kita produksi sekitar 300 piece ya per bulan. 300 piece per Iya, bulan. 300 piece gitu. Dan dipasarkan di mana? Dijual di mana? Siapa ininya? Konsumennya? Penjualan kita nggak cuma di dalam negeri, tapi di luar negeri juga gitu. Oke. Kita ekspor juga gitu. Sekarang sudah ekspor? Sudah ekspor. Oke, coba kalau saya boleh tahu dari awal yang dari hasil yang pertama ini bisa omset berapa per bulan yang betul-betul Iya. dirasakan bahwa ini suatu bisnis model yang bisa inilah sustainable. Iya. Yang kita rasain itu sebenarnya mungkin di awal kecil ya, mungkin dari 10 juta, tapi ternyata grow terus gitu, 10 juta, 20 juta, 40 juta, 60 Dalam juta waktu terus. yang sangat singkat Gitu. ya. Iya, betul. Tiap bulan tuh naik terus gitu. Naik, 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 terus akhirnya setahun kita pindah lagi nih, ternyata tempatnya udah nggak cukup, orangnya juga harus nambah gitu, udah bisa pindah dengan uang yang kita putar sendiri gitu. Berarti berarti sustain ya, bisnis ini tuh punya opportunity yang besar kayak gitu. Iya, dan kalau sekarang omsetnya berapa? Udah ratusan dong Iya. per bulan. Iya, per bulannya ya Apalagi 200. dengan bisa ya, dengan Iya. apalagi dengan 26 ini ya, SDM-nya. Betul, betul. Produksi 300 piece ya. Iya, Oke. 300 piece. Dari segi ini cost untuk membuat taruhlah meja ini atau kursi ini laku berapa? Harga jualannya. Iya. Kalau ini 650. Ribu Iya, per per meja. piece, iya. Iya, dan ini yang paling laku apa? Yang paling laku kursi ini. Kursi ini. Iya, kursi ini. Berapa harganya? Ini sama 600. Sama 600 Iya, juga. mm-mm. Dan yang beli dari mana-mana saja paling banyak? Kalau kursi ini sebenarnya paling banyak coffee shop sih kalau Oke. sekarang gitu. Seperti ini ya kerjanya. Iya, coffee shop. Sebenarnya kalau di Indonesia klien kita paling banyak Jakarta sama Bali gitu. Jakarta sama Bali itu, terus ya coffee shop, terus mungkin kayak project-project interior, arsitek kayak gitu. Kan kalau 300 piece itu laku langsung. Iya, kita waiting Langsung. list bahkan. Waiting list ya, Waiting harus list. pre-order Harus dulu. pre-order, iya gitu. Jadi kadang pre-order kenapa sih nggak bisa stok gitu? Masalahnya ordernya itu ada terus gitu. Jadi kita nggak sempet stok gitu bahkan. Kayak gitu. Luar biasa. Jadi ini bukan saja hanya untuk menyelamatkan bumi, untuk mendaur ulang plastik, tapi jadi satu bisnis model yang Oke. bagus ya. Iya. Pemasaran rata-rata lewat media sosial atau bagaimana caranya? Kita masih full sosial media gitu. Bahkan mungkin bisa dibilang kalau kadang sering pitching gitu kan, selalu ditanyain strategi marketingnya seperti apa gitu. Apa? Seperti Gitu. apa? Bahkan kita kayak bingung gitu, kita nggak pernah mungkin di awal susah gitu, kita ikut pameran, tapi setelah itu kita nggak pernah ngelakuin marketing apapun bahkan, jadi cuma di sosial media, tapi orang datang terus kayak gitu. Jadi sebenarnya sosial media cukup efektif ya, Iya, dan dari betul, segi cost sangat. juga kan bisa ditekan ya. Investor lain yang masuk setelah yang pertama Brand, itu kerja sama siapa saja? Kalau baru tahun ini kita final dapat investment dari Bali Investment Club gitu. Itu kita dapat. Selamat ya. Jadi Iya. apa nanti hasil dari investasi itu mau diapakan? Untuk investment di tahun ini kita akan ekspansi. Jadi kita sedang persiapan untuk sekarang, di Januari besok kita expand ke tempat yang lebih besar. Lebih besar lagi, Iya, tapi lebih masih di besar lagi. Surabaya. Geser ke Sidoarjo, Geser ke Sidoarjo. pabriknya. Jadi punya pabrik sendiri. Punya pabrik nanti. sendiri gitu, yang lebih besar, terus juga ya kapasitas lebih besar tadi. Target karena mau produksi demand. berapa item per bulan? Produksi 2.600 item per bulan. Wow, per bulan. Per bulan. Kalau sekarang kan 300 ini berapa kali lipat? Jadi berarti SDM-nya juga SDM dan dari mesinnya juga kita upgrade, proses semuanya di upgrade gitu. Kalau sekarang mungkin lebih banyak manualnya gitu, kayak kerjanya kayu mungkin. Iya. Nah, tapi untuk berikutnya itu gimana caranya lebih lebih proper, lebih ngurangin manualnya kayak Nah, gitu. kuncinya kan juga SDM ya, apalagi kalau Iya. ingin produknya itu berkualitas. Dari Niam sendiri lebih ke apa? Otak desainnya atau kontribusi terbesarnya tentu saja?
Kalau saya di Robris tuh lebih ke operation sebenarnya. Operation. Iya, operation gimana produksi, terus ya alur bisnis ya keseluruhan supaya lancar dan nggak banyak komplain gitu kan, nggak ada keterlambatan, quality control kayak gitu. Tapi kalau desain ya pasti diam juga kan, ini backgroundnya kan desainer. Iya, walaupun background saya desain, mungkin awal-awal kadang beberapa saya masih ngebantu desain kayak fast-fast gitu, saya ngedesain gitu. Tapi sekarang kita udah ada tim desainer sendiri gitu. Dan di awal dulu itu kita pas sekali ketemu sama salah seorang desainer ya cukup terkenal dan memang pengalamannya udah lama untuk mendampingi UKM sampai ekspor gitu. Jadi kita bisa ekspor pun dapat bantuan gitu karena kolaborasi gitu. Jadi pertama kursi ini itu kita kolaborasi gitu, dan ternyata kita ngerasa dengan kolaborasi itu nggak cuman apa ya jadi produk asal gitu, tapi bener-bener mateng yang long last dan itu bisa kayak laris kayak gitu dan Iya. bisa sampai ekspor, exposure-nya juga lebih besar kayak gitu. Oke, ekspor ke luar negeri kemana-mana saja, dan berapa jumlah yang sudah diekspor selama ini? Kalau jumlah saya nggak Nggak, hafal udah. ya. Jadi lumayan ya. Udah lumayan gitu karena sebenarnya permintaannya tuh besar sekali gitu, kayak kontaineran lah bisa Oh dibilang ya, gitu. jadi bisa lebih dari 50% yang diproduksi untuk diekspor atau Sebenarnya permintaannya begitu, cuman akhirnya kita nggak menyanggupi karena justru karena nggak menyanggupi. Iya, nggak Tapi kalau menyanggupi. ekspansi 2000 piece ya pasti kita sudah bisa. ya kita menyanggupi kalau udah Negara-negara expand. mana saja? Sekarang Singapura gitu lumayan banyak untuk sekarang. Kalau dari dulu tuh Amerika paling banyak. Untuk gitu. kafe-kafe atau untuk Untuk rumah? retail, Retail. biasanya retail ya gitu. Jadi mereka jual lagi gitu. Mereka jual untuk project biasanya kayak gitu. Terus di Eropa juga banyak kayak gitu. Australia, Malaysia juga ada customer langganan juga gitu sih. Kalau ke yang luar negeri, cara pemasarannya masih tetap lewat sosmed. Sosial media gitu. Sosial media, dan kebetulan sebenarnya kan ini ada banyak ya komunitas-komunitas lingkungan, mungkin komunitas daur ulang gitu ya. Kita aktif ikut komunitas, ikut forum gitu. Jadi teman-teman mungkin kita dapat teman dari luar kayak gitu, dan mereka bantu juga akhirnya untuk ngasih exposure kayak gitu. Pernah pameran di luar negeri? Pernah gitu. Di 2019 itu pertama ya karena kolaborasi itu kita bisa dapat award dan pameran di Italia gitu. Dapat award juga. Iya, dapat. Wah, ini luar biasa. Saya lihat ini kalau Indonesia memiliki banyak anak muda seperti Niam ini, kita nggak harus khawatir deh. Karena di sini bukan saja mengenai sustainability, merawat lingkungan, dan juga menyelesaikan masalah. Karena memang masalah yang kita miliki itu adalah masalah sampah plastik yang sampai saat ini mencemari bukan saja di lingkungan, tapi lautan juga, dan bahkan sudah masuk ya dalam bentuk mikroplastik kepada tubuh kita. Betul. Sehingga ya bahaya dari plastik ini tidak bisa ini menjadi problem secara keseluruhan. Untuk recycle itu paling penting sebenarnya memilah gitu. Memilah, karena kan kita nggak terbiasa ya di Indonesia untuk memilah sampah gitu. Memang susah sebenarnya untuk memulai, itu sebenarnya sulit gitu. Tapi kalau bisa, maksudnya sesimpel sampah organik dipisah dengan yang anorganik gitu. Dengan semakin besar, ini kan dari segi bisnis kan semakin bagus, itu menciptakan tenaga kerja, lapangan tenaga kerja yang baru, menciptakan inilah peluang yang baru, membantu terhadap ekonomi, tapi saya lihat juga ini sangat membantu dalam menyelesaikan sampah-sampah ini. Berapa jumlah sampah plastik ya yang diperlukan untuk misalnya membuat satu meja ini? Kalau satu meja ini sekitar 6 sampai 7 kilo. 6 sampai 7 kilo sampah plastik. Itu kalau mungkin secara visual kalau kita ngumpulin tuh kurang lebih 1 sampai 2 karung. 1 sampai 2 karung. Jadi selama ini dan semakin banyak sampah yang digunakan didapatkan dari mana?
kita di Surabaya kebetulan kita bersyukur juga banyak bank sampah tadi ya. Jadi kita kerjasama dengan bank Kerjasama sampah. dengan bank sampah. Ya, terus mungkin karena bank sampah juga kapasitasnya masih kecil, jadi kita kerjasama kayak coffee shop seperti ini. Terus juga dari pengepul gitu, dari waste picker kayak gitu sih. Dan supply-nya itu sampai sekarang masih terus. Masih terus. Masih banyak, nggak Masih masalah banyak. ya. Masih Siapa banyak tahu suatu gitu. hari wah ini sampahnya plastiknya sudah tidak ada, jadi sebenarnya bagus juga ya. Iya, iya. Sebenarnya ya kita maksudnya bersyukur ya kalau Iya, misal bersyukur. udah Wah, udah udah nggak ada selesai gitu, gitu sudah kan, kita selesai. bisa mungkin beralih dengan material yang lain gitu. Tapi sekarang tuh bahkan kita kayak apa ya? Mungkin dengan campaign dengan Jokopi mulai milah sampah itu kadang kita juga sedihnya ada sisi lain yang dampaknya itu orang kayak oh aku bisa nih kerja sama Robris nggak usah ngurangin sampah berarti dipilah aja. Nah itu kadang kita juga perlu edukasi kayak tunggu kayak sampah kita tuh udah banyak gitu, bukan berarti kamu bisa daur ulang terus akhirnya kamu nggak ngurangin gitu karena udah terlalu banyak lah kita sampah plastik kayak gitu. Iya, ini penting sekali karena biasanya orang yang nggak apa-apa ini saya beli kemasan, akhirnya ada orang lain nanti yang akan menyelesaikan masalah itu ya. Jadi poinnya kita juga harus mengurangi penggunaan plastik. Tapi nanti kalau misalnya sudah menjadi skala cukup besar, saya lihat ini nih ya teman-teman Robris cukup ambisius ya. Itu berapa kilo sampah yang targetnya itu diolah gitu untuk apalagi menciptakan 2000 item bisa. Kalau sekarang kita kapasitas 2 ton per bulan gitu. 2 ton per bulan. 2 ton per bulan gitu. Paling banyak sampah apa? Dari botol kemasan atau Paling banyak tutup botol. tutup botol. Tutup botol gitu. Terus untuk setelah expand target kita 1 ton per hari. 1 ton per hari. Per hari, iya. 1 ton per hari. Dan itu berarti kerjasama dengan Lebih banyak lagi, iya. Hanya mau di daerah sini saja atau nanti punya ekspansi karena di Jakarta juga banyak. Iya. Sebenarnya Ada banyak rencana juga. untuk karena saya lihat ini bisnis modelnya itu sangat-sangat menguntungkan ya, menciptakan siapa sih yang nggak perlu meja, kursi dan lain sebagainya. Dan kalau ternyata dibuat dari plastik dan juga bisa didaur ulang, orang juga kan lebih semangat ya untuk menggunakan. Ekspansi ke depannya ke kota-kota lain mungkin. Kita ada rencana sih partnership gitu ya untuk expand juga facility produksi di Bali sama Jawa Barat gitu. Cuman nggak cuman expand dari segi produksi juga gitu, tapi kita expand materialnya juga gitu karena ada isu di daur ulang itu low value plastik, jadi plastik kayak saset, kemasan, kresek ya yang nilainya ya. Iya, yang nggak bisa mungkin susah didaur ulang, tapi sebenarnya bisa gitu. Nah itu kita pengen masuk ke sana karena itu masalah terbesar sampah plastik kita. Iya, karena ya memang apalagi kalau yang kemasan biasanya dia bercampur dengan makanan, sehingga akhirnya dibuang dan masuk ke landfill atau ke sungai dan lain sebagainya. Mungkin ini dari sisi edukasi, karena tentu saja bukan hanya aspek bisnisnya atau aspek mendaur ulangnya, tapi bagaimana apa yang perlu diajarkan bagi kita semua ya supaya menggunakan dan mendaur ulang dengan baik. Apa kunci dari semua ini? Bagaimana hubungan kita dengan sampah itu harus ada mindset yang diubahkan. Kalau sebenarnya kalau edukasi biasanya kita ini ya, pertama tadi saya tetap menyarankan untuk mengurangin. Gitu kan? Mengurangin sebisa mungkin karena jadi jangan menggunakan ini terus bawa tumbler. Saya biasanya bawa tumbler betul banyak coffee shop juga akhirnya menyediakan tumbler gitu kan kayak gitu. Dan setelah mengurangin untuk recycle itu paling penting sebenarnya memilah gitu, memilah karena kan kita nggak terbiasa ya di Indonesia untuk memilah sampah gitu. Memang susah sebenarnya untuk memulai, itu sebenarnya sulit gitu, tapi kalau bisa maksudnya sesimpel sampah organik dipisah dengan yang anorganik gitu. Yang plastik, kardus itu dipilah sendiri, yang organik dipilah sendiri. Ya, jadi sisa makanan yang basah-basah itu punya
keranjangnya sendiri, Iya, betul. yang kering-kering. Punya tempatnya sendiri kayak gitu. Nah, tapi khusus untuk plastik kan jangan juga dicampur dengan yang Iya, betul. yang kaleng misalnya atau dengan yang kertas ya. Ini bagaimana menurut Niam cara, karena gini, biasanya kita pilah di rumah, terus nanti panggil orang truk sampah datang, mereka masukin semua, ya itu kita nggak tahu dibawa kemana. Iya, gitu. betul. Jadi yang datang untuk ngumpulinnya itu, atau mungkin kita taruh di depan terus diaduk-aduk oleh orang yang mengumpulkan, yang mencari-cari gitu sampah itu di depan rumah. Nah ini bagaimana idealnya sehingga paling tidak bisa dilarikan ke tempat pengumpulan yang seperti Niam miliki di Robris, yaitu mengumpulkan dan dijadikan barang gitu. Iya. Ya, emang itu sih kadang teman-teman cerita kayak, Mbak aku udah milah nih, tapi sama Pak sampahnya dijadiin satu lagi. Wah, ya akhirnya berhenti lama-lama gitu kan. Emang itulah dilema di Indonesia ya gitu. Kadang bank sampah pun walaupun mereka udah milah detail sekali kan, bank sampah itu kan detail sekali, botol sendiri, tutup sendiri gitu kan, sedetail itu. Tapi kalaupun misal ganti RT katakan, itu udah pasti ada berhentinya gitu, ada masalahnya. Iya, itu unik sekali gitu. Jadi mungkin ya memang inisiatif atau konsistensi kita tuh diuji ya di Indonesia untuk bisa benar-benar kita memilah dengan baik gitu. Kalau mungkin teman-teman biasanya aku saranin mungkin dipilah, tapi kalau misal mau kerjasama sama Robris, itu mau setor ke Robris, pilah yang sesuai jenis yang Robris bisa daur ulang kayak gitu. Nah, Robris bisa daur ulang tuh apa aja gitu. Biasanya kita kasih guideline juga di sosial Apa media. coba mungkin guidelines, karena ini menarik, jadi mereka juga merasa bagian dari Robris dan nggak pusing-pusing lagi gitu mengenai sampah. Tapi apa-apa saja kriterianya dan kemudian bagaimana cara menyampaikannya ke Robris? Biasanya kita adain workshop gitu kan, atau ya di sosial media kayak ya mini workshop lah secara online kayak gitu. Nah yang penting tadi jenis-jenis plastiknya yang bisa kita olah itu udah dicuci gitu. Jadi misal kayak cup gini dibuang dulu, paling nggak dibilas sama air gitu kan. Kalau misal kayak Apalagi ada bekas-bekas ini kopi, minuman, kalau kayak kresek atau bekas-bekas apa ya plastik yang dibuat bungkus, mungkin ada sausnya atau apa, paling nggak dibuang terus dibersihin, dikumpulin sendiri gitu kan, terus nanti bisa nih calling aja ke Robris, kontak mungkin di setorin kayak gitu, itu bisa. Nanti kalau misal memang mereka butuh, ada juga banyak customer yang mereka tuh udah milah, terus habis itu mereka emang ada kebutuhan gitu, Mbak aku pengen nih, bisa nggak ya bikin kursi tapi dari sampahku sendiri gitu. Oh bisa gitu, nanti kita kasih diskon gitu, karena kan ya sampahnya dari mereka gitu kan, materialnya dari mereka kayak gitu. Dia sediakan 10 kilo sampah bisa jadi 2 kursi. Iya. Kayak gitu bisa. Nah yang sampah-sampah yang selama ini kan didapatkan rata-rata dari bank sampah kan. Kalau kita misalnya mau mengirim ke Robris itu sendiri, ada yang ambil atau Kalau biasanya kan sistemnya kalau jauh repot sih ya. dikirim ya. Kalau Dikirim. misal di luar kota gitu kan, atau ya banyaknya sih teman-teman dari luar kota justru yang setor biasanya. Oh, Jadi mereka mereka kirim, mereka kirim karena apa ya, mereka tuh saking kayak desperate mungkin ya, nggak tahu mau dikasih kemana gitu kan, kasihan kalau misal itu kebuang ke TPA, akhirnya mereka mau gitu sampai ngirim paket, apa nih dibuka isinya oleh-oleh nih gitu. Itu kalau Surabaya mungkin deket-deket kita masih bisa bantu untuk ambil. Tapi gimana, biasanya kan ada galon atau mini galon atau botol-botol air mineral yang cukup besar, itu harus dicuci terus dipres dulu atau bagaimana? Nggak, kalau ngirim kan agak gede ya. agak gede gitu. Nah kalau sekarang mungkin kita memang belum, kalau waste management startup kan sebenarnya banyak gitu, banyak. Jadi kalau misal yang di kota-kota yang memang sudah ada waste managementnya kayak Jakarta gitu kan, Bali itu kan udah banyak. Nah biasanya kita saranin untuk ke sana karena kan kita juga kerjasama. Bisa kerjasama. Tapi kalau di Surabaya memang kan belum banyak gitu. Nah kita saraninnya ke bank sampah tadi gitu. Bank sampah kan di Surabaya banyak ya.
setor aja ke bank sampah, nanti kan kita beli ke bank sampah kayak gitu. Iya, dan sampai di pabrik ini ya idealnya sudah siap untuk dicacah-cacah seperti ini ya. Kalau pesan ke teman-teman sih ya, teman-teman yang mungkin mau entrepreneur atau mungkin mulai hidup lebih sustainable kayak gitu, yang penting mau terus belajar sih. Nah, bagian dari edukasi, jadi saya lihat ini kan manfaat yang dilakukan oleh Robris, ya, teman-teman di Robris kan sangat banyak. Dukungan dari pemerintah bagaimana selama ini? Tapi dukungan dari inilah yang merasa ikut dibantu ya dalam mengelola sampah. Ya, menarik sih. Kalau ngomongin pemerintah sebenarnya Apa-apa saja dari mereka? banyak sih. Teman-teman, maksudnya dari Dinas Lingkungan Hidup, terus dari kemarin kita juga sempat ngobrol sama Wakil Wali Kota Surabaya gitu. Cuman apa ya, kalau Surabaya sendiri mungkin saya apresiasi ya, banyak gerakan kayak bis Surabaya yang kan bayarnya pakai sampah plastik kayak gitu, tapi untuk kerjasama secara langsung dengan Robris sih masih belum sejauh ini gitu. Kemarin tuh justru ini menarik tapi agak miris ya, itu kita justru dari klien kita di Australia, mereka ketemu sama Kementerian Lingkungan dan mereka bikin campaign untuk mengumpulkan sampah yang untuk bisa di store kita, dan itu kayak oke, keren sih kita menggerakkan Jauh-jauh pemerintah dari Australia gitu, tapi kita belum bisa nih gerakin pemerintah Indonesia gitu, agak PR sih di situ. Apa ya? Apakah karena menurut Niam mereka nggak terlalu tertarik, atau padahal kan pemerintah lah yang punya target untuk mengurangi emisi ya, dan setiap kita bakar sampah, apalagi bakar plastik, ini kan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang justru kita ingin kurangi gitu. Menurut Niam apakah mungkin kesalah orang atau kurang Apa ya, mungkin kompleksitasnya ya, kalau saya lihat. Jadi ketika ngolah sampah itu kan nggak cuman sekedar kita tadi ya ngumpulin aja, milah aja susah gitu kan, karena sistemnya dari apa, dinas yang ngangkutin sampah kan masih kecampur. Iya. Kayak gitu. Dan kalau misal harus apa ya, kita milah, katakan banyak kan pemerintah juga menyediakan nih tempat sampah terpilah organik dan anorganik, tapi ngangkutnya masih jadi satu kayak gitu. Di mana-mana ada yang warnanya hijau, kuning, merah untuk ini. Saya bilang loh, kalau kita disiplin tiba-tiba akhirnya masuk ke truk yang sama, Jadi satu. akhirnya jadi satu, dan kalau sudah dicampur itu kan susah untuk didaur ulang. Bisa Iya, dikatakan sudah tidak bisa ya. Itu sih maksudnya dari segi sistem kalau saya lihat ya, maksudnya itu butuh waktu lah, mungkin kalau Indonesia ya mau benar-benar kita bisa jalan dengan baik sih butuh waktu. Dari hulu ke hilirnya itu Dari harusnya hulu ke dibenahi, hilir, bukan betul. hanya oke ini tempat sampah disediakan, tapi setelah itu kita udah nggak tahu ini diapain gitu. Itu sih. Gitu. Tapi saya lihat sih Indonesia mulai bergerak ya sejak G20. Sejak G20 kemarin juga sempat ngobrol sama staf khusus presiden juga gitu kan, apa sih yang bisa dibantu gitu kan, gimana sih kendalanya untuk ngolah sampah di Indonesia ya, Mas, milah aja susah gitu kan. Coba kayak gitu dari teknologi mungkin ya, jadi dari saya daur ulang pun ngerasa kayak fasilitas atau teknologi untuk bisa mendaur ulang dengan baik gitu ya, dengan lebih proper, lebih bagus kayak gitu tuh aksesnya juga masih sulit kayak gitu. Tapi kuncinya juga memang mulai dari rumah sendiri ya. Betul. Kita juga mau tidak mau harus memulai gaya hidup yang mengurangi sampah dan mengurangi, ya kita harus yang 3R itu kan, reduce, reuse, dan recycle. Nah ini mungkin Niam sendiri sangat disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya ya biasanya habit 3Rs-nya itu diterapkan. Kalau saya mungkin ngurangin juga belum bisa 100%. Apa-apa gitu kan. saja sekarang yang sudah dikurangi? Mungkin tumbler, biasanya saya bawa tumbler sendiri, terus bawa Tas. bag ya, tas gitu. Kalau kita untuk belanja juga sekarang biasanya kita ini ya
sudah ada lah di Iya, kayak gitu. selalu dibawa kemana-mana. Atau ya udah nggak usah. Ini kalau misal cuma sedikit kan bawa aja langsung kayak gitu. Terus dari segi konsumsi mengurangi apa-apa saja. Untuk Plastik. konsumsi ya tadi mengurangi plastik gitu kan, mengurangi penggunaan, kita bawa yang reusable gitu. Tapi Terus kalau dari pakaian kan sekarang kan ada bahan-bahan yang dibuat dari bahan yang recycle atau inilah yang lebih ramah lingkungan apa-apa saja. kalau saya sih, kalau baju ya mengurangi sekali yang berbahan yang tidak bisa di recycle atau yang berbahan campuran plastik. Itu kan kalau kain atau fashion itu kan susah untuk didaur ulang gitu. Terus kalau sepatu juga, ini saya pakai yang daur ulang juga, produknya Robris. Ini dari daur ulang Ini sama produk plastik Robris juga? Iya. Oke, ini tadi belum disebut-sebut ini. Ternyata bukan home accessories tapi fashion Fashion juga. juga, Ini gitu. apa yang Ini dari heelsnya, ini kan dari plastik itu kita Oke. press. Terus ini tuh dari saset. Oke. Gitu, dari saset gitu. Kita kolaborasi sih sebenarnya untuk produk-produk fashion gitu. Itu terus juga kalau misal emang Ini laku ini. Laku, Dari produksi laku. berapa banyak yang ini. batch pertama kemarin 100 piece gitu. Juga emang kita nggak terlalu yang masif ya karena memang kapasitas produksi Robres sendiri juga. Orang jadi ini pre-order gitu. Saya mau ukuran. Kalau ini sekian. stok sih kemarin. Kita launchingnya waktu itu agak unik. Kita launching di TPA. Gitu. Kita launching produknya Menarik di juga TPA. ini sepatu yang dari plastik daur ulang. Cantik lagi sepatu. Dan leathernya dari yang nabati gitu. Itu sih. Nah itu terus mungkin ya kalau dari teman-teman juga ada yang daur ulang fabric gitu, pasti menyarankan ya tadi kalau misal beli yang memang kita tahu bahannya itu bisa didaur ulang gitu. Terus juga yang nggak usah beli kalau misal emang nggak bener-bener butuh. Atau kalau sekarang ada trennya itu ketika kita beli satu, kita harus ngeluarin satu. Iya. Gitu. Soalnya lemarinya nggak cukup. Dan untuk yang ngontrol lah mungkin slow fashion kalau sekarang Iya, kan. jangan gitu inilah, trennya. jangan konsumtif dan jangan terlalu tergila-gila dengan brand, tapi justru harus cari brand-brand yang seperti Robris ini, conscious, yang sangat peduli terhadap lingkungan dan juga membuat bahan. Dan saya lihat semakin banyak ya, semakin anak-anak muda juga Iya, betul. mindsetnya berubah ya. Mm-mm. Bukan konsumtif lagi, tapi bagaimana yang sustainable. Mungkin terakhir Niam, karena saya lihat Niam ini betul-betul role model luar biasa, dan Amin. karena memang cinta alam, cinta lingkungan, kira-kira apa pesan buat teman-teman yang ingin mengikuti jejak Niam? Karena ini bukan masalah menciptakan atau memelihara lingkungan, tapi menjadi entrepreneur. Saya lihat. Oke. Ini mau tidak mau kan harus belajar menjadi entrepreneur, betul. managing orang, urusan keuangan, Iya, betul. ekspor impor dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang menurut saya itu luar biasa. Yang apa kira-kira yang bisa? Kalau pesan ke teman-teman sih ya, teman-teman yang mungkin mau entrepreneur atau mungkin mulai hidup lebih sustainable kayak gitu. Yang penting mau terus belajar sih gitu. Karena kalau di entrepreneur terutama bisnis itu kuncinya mau belajar gitu. Kayak tiap hari kita pasti belajar hal baru gitu kan. Kita harus tetap open minded gitu kan. Nggak boleh nih kayak oh ini susah udah gitu kayak Terus itu nyerah. nggak bisa kayak gitu. Harus yang benar-benar oh susah, oh ada salahnya nih, belajar terus kayak gitu. Terus termasuk juga untuk hidup lebih sustainable kan kita harus mulai dari diri sendiri justru. Diri sendiri, mindset kita baru ke diri kita, ke lingkungan sekitar kita kayak gitu. Jadi mindsetnya dulu nih gitu. Kita harus siap, kita harus open gitu, benar-benar open, itu menerima hal-hal baru semua terus menerus. Apa yang memotivasi Niam selama ini? Dari mana sumber passion itu datang? Karena ini kerja keras saya lihat ini, Iya, apalagi dengan betul. target yang begitu besar ya. Ingin mengelola 1 ton sampah plastik dalam sehari itu luar biasa. Motivasi sebenarnya ya tadi ya kayak ya kecintaan saya sama Indonesia sih gitu. Maksudnya Indonesia nih udah cantik banget gitu kan, kayak sayang banget kalau misal alam kita tuh rusak gitu kan. Terus juga
ya tadi mungkin motivasinya nggak cuma dari saya sendiri gitu kan yang emang concern, tapi teman-teman gitu, teman-teman sekitar, karyawan, terus bank sampah itu ibu-ibu gitu kan, bahkan kadang nenek-nenek gitu pesertanya gitu. Kalau misal datang kayak Mbak bikin apa gitu, kayak Mbak bikin apa, bikin wow, kayak semangat banget, dan itu kayak bikin kita benar-benar terharu dan kayak oh kita nggak boleh nih gitu, kayak nggak semangat gitu, ibu-ibunya aja semangat gitu loh walaupun itu susah kayak gitu, masa ya kita mau berhenti gitu kan. Banyak juga ya karyawan yang memang terus mendukung lah kayak gitu, bahkan kayak karyawan tuh nggak cuman kayak sekedar kerja gitu, kalau di Robris kayak benar-benar ada kendala apa ya mereka siap maju gitu untuk bantuin Robris gitu kan. Terus kayak mereka ikut aware juga, kayak nggak buang sampah sembarangan kayak gitu kan, terus kayak benar-benar bangga lah gitu sama Robris. Apalagi menciptakan sesuatu yang memang bukan saja berguna, ya bukan saja memiliki fungsi tapi keindahan, tapi ini sesuatu yang bermakna. Iya betul. Ya, dan luar biasa. Orang mungkin melihatnya sebagai sampah, tidak berguna, dibuang begitu saja. Tapi Niam dan teman-teman di Robris berhasil menciptakan sesuatu yang bernilai, berharga, dan juga ini sesuatu yang kita perlu apresiasi. Niam, terima kasih banyak sudah menginspirasi kita. Semoga bisa menularkan ini Amin. benih passion ini. Kita juga, apalagi anak-anak muda sekarang, saya lihat energinya begitu besar, bisalah menjadi bagian dari solusi. Iya betul betul. Amin amin. Iya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa acara ini juga bisa Anda saksikan di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa, stay safe. Bye bye.